Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari isikan saya Seroja dengan NIM 210106173 dan teman saya Solange Julita Fernandes dengan NIM 210106181. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Dewi Cahaya Ningrum, SST, SKEP, NS, MKS. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang satuan acara penyuluhan yang berjudul Tumbang pada Balita. Baik, kami persilakan kepada Saudari Solange untuk melanjutkan menjelaskannya. Baik. Satuan acara penyuluhan tumbuh kembang balita. Yang pertama, pokok bahasan tumbuh kembang anak. Subpokok bahasan, yang ketiga, tempat Universitas Harapan Bangsa. Keempat, waktu 35 menit. 5, sasaran. Peserta dalam kegiatan pendidikan kesehatan ini adalah ibu klien atau keluarga. 6, penyuluhan. Yang pertama Seroja, yang kedua Solange Julita Fernandes Alves. Yang ketujuh, tujuan. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Setelah diberikan pendidikan kesehatan selama 35 menit mengenai tumbuh kembang balita, ibu klien dapat memahami mengenai tumbuh kembang balita. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Setelah diberikan pendidikan kesehatan selama 35 menit, diharapkan sasaran dapat A. Mampu menyebutkan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. B. Mampu menyebutkan stimulasi tumbuh kembang anak. C. Mampu menyebutkan tumbuh kembang balita sesuai umur. D. Mampu menyebutkan kebutuhan anak balita. Yang kedelapan, metode, yaitu ceramah dan diskusi. Kesembilan, media lembar balik. 10, materi. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, stimulus tumbuh kembang balita. Yang ketiga, tumbuh kembang balita sesuai umur. Yang keempat, kebutuhan anak balita. Yang ke-11, kegiatan pendidikan kesehatan. Nomor pertama, waktu 5 menit, kegiatan penyuluhan, pembukaan, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari kegiatan pendidikan kesehatan, menyebutkan materi yang akan disampaikan. Kegiatan peserta, menjawab salam, mendengarkan, memperhatikan. Yang kedua, waktunya 20 menit, pelaksanaan. Yang pertama, menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, menjelaskan stimulasi tumbuh kembang balita. Yang ketiga, menjelaskan tumbuh kembang balita sesuai umur. Yang keempat, menjelaskan kebutuhan anak balita. Kegiatan peserta, yang pertama, memperhatikan. Yang kedua, bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pembicara. Nomor yang ketiga, dengan waktu 5 menit, yaitu evaluasi. Menanyakan kepada klien tentang materi yang telah disampaikan. Kegiatan peserta menjawab pertanyaan. Nomor yang keempat, waktunya 5 menit, yaitu terminasi. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan, perhatian serta peran aktif klien selama mengikuti kegiatan penyuluhan. Yang kedua, salam penutup. Yang berikut kegiatan peserta. Yang pertama, mendengarkan dan membalas ucapan terima kasih. Yang kedua, menjawab salam. Nomor 12, evaluasi. Yang pertama, prosedur post-test. Yang kedua, bentuk lisan. Yang ketiga, jenis verbal. Yang keempat, butir pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian tumbuh kembang. Yang kedua, sebutkan 2 contoh stimulus tumbuh kembang anak. Yang ketiga, sebutkan salah satu contoh yang harus dilakukan ibu atau keluarga pada bayi dengan usia 9-12 bulan. Yang keempat, apa saja yang bayi butuhkan saat usia
0 sampai 28 hari. Berikut lampiran materi konsep dasar tumbuh kembang anak. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh merupakan dua proses yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Yang pertama, pertumbuhan, yaitu yang berkaitan dengan kasus perubahan dalam besar jumlah, ukuran yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, pound, kilogram, ukuran panjang, milimeter, sentimeter, meter. Yang kedua, perkembangan. Berhubungan dengan kemampuan, skill, atau kemampuan dan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Lanjut, yang kedua, stimulus tumbuh kembang anak. Dalam melaksanakan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengan anak. Yang ketiga, melakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Yang keempat, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak. Yang kelima, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Yang keenam, berikan selalu pujian bila perlu hadiah atas keberhasilannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya, di sini ada tahap perkembangan pertumbuhan anak menurut umur. Nah, di usia 0 sampai 3 bulan, itu motor dasarnya itu mengangkat kepala, guling-guling, menahan kepala tetap tegak. Sedangkan motorik halusnya itu melihat, meraih, dan mendang main gantung. Memperhatikan benda bergerak, melihat benda-benda kecil, memegang benda-benda, dan meraba sertakan bentuk permukaan. Untuk pada bayi usia 3-6 bulan, itu motorik kasarnya menyangga berat, mengembangkan kontrol kepala, dan duduk. Untuk motorik halusnya, itu memegang benda dengan kuat, memegang benda dengan kedua tangan, makan sendiri, mengambil benda-benda kecil. Pada usia 6-9 bulan, motorik kasarnya seperti merangkak, menarik posisi berdiri, berjalan berpegangan, berjalan dengan bantuan. Sedangkan motorik halusnya itu seperti memasukkan benda ke dalam wadah, bermain gendering, memegang alat tulis, dan mencoret-coret. Bermain mainan yang mengapung di air, membuat bunyi-bunyian, serta menyembunyikan dan mencari mainan. Selanjutnya, pada usia 9-12 bulan, bermain sepak bola, membungkuk, jalan sendiri, naik tangga, itu termasuk dalam motorik kasar. Sedangkan motorik halusnya itu seperti menyusun balok atau kotak dan menggambar. Jadi ini ada kemampuan berbicara dan bahasa. Dalam kemampuan berbicara dan bahasa pada usia 0-3 bulan, itu kemampuannya seperti prabicara, meniru suara-suara, mengenali berbagai suara. Pada usia 3-6 bulan, kemampuan berbicaranya dan berbahasanya seperti mencari sumber suara, menirukan kata-kata. Pada usia 6-9 bulan, itu kemampuan berbicaranya menyebutkan naga gambar di buku majalah dan menyebutkan nama gambar. Selanjutnya, pada usia 9-12 bulan, kemampuannya seperti menirukan kata-kata, berbicara dengan boneka, serta bersenandung dan bernyanyi. Di sini ada B, kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Pada usia 0-3 bulan, kemampuannya itu seperti memberi rasa aman dan kasih sayang, mengajak bayi tersenyum, mengajak bayi mengamati benda-benda dan keadaan di sekitarnya, meniru ocehan dan mimik muka bayi, mengayun bayi, menina bobokkan bayi. Pada usia 3-6 bulan, kemampuannya itu bermain cilukba, melihat dirinya di kaca, berusaha meraih mainan. Dan 6-9 bulan itu mulai bermain atau bersosialisasi dengan orang lain.
mulai melambaikan tangan jika ditinggal pergi, mulai membalas lambaian tangan orang lain. Nah, selanjutnya pada usia 9 sampai 12 bulan, dia akan minum sendiri dari sebuah cangkir, makan bersama-sama, menarik mainan yang letaknya agak jauh. Selanjutnya ada D, kebutuhan anak balita. Kebutuhan fisik anak balita menurut rentang usia dapat dilihat dari matriks berikut ini. Yang pertama itu siklus usia anaknya, ada bayi 0 sampai 28 hari, kebutuhan esensialnya gizi seimbang, jenis layanannya inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan bergizi seimbang bagi ibu, suplementasi gizi mikro bagi ibu. Selanjutnya di sini kebutuhan esensial pada bayi 0 sampai 28 hari selanjutnya ada asuhan bayi baru lahir, itu pencatatan dan panjang lahir, manajemen terpadu bayi muda atau MTBM yang mencangkup antara pemeriksaan kesehatan, penanganan penyakit, injeksi vitamin K1, pemberian salep mata, perawatan tali pusar menjaga bayi tetap hangat. Dan selanjutnya sini ada pencegahan penyakitnya dengan jenis layanannya itu seperti pemberian imunisasi. Selanjutnya kebutuhan esensi pada bayi usia 0 sampai 28 hari itu tumbuh kembang normal. Pemberian jenis layanannya seperti stimulasi tumbuh kembang. Selanjutnya ada akte kelahiran, pencatatan kelahiran, dan penerbitan akte kelahiran. Pada bayi 1 sampai 24 bulan, itu kebutuhan esensialnya salah satunya yaitu asupan gizi yang seimbang. Contoh jenis layanannya itu seperti pemberian ASI eksklusif untuk bayi berusia 1 sampai 6 bulan. Pemberian makanan bergizi dan suplementasi gizi makro kepada ibu, pemberian ASI untuk usia 24 bulan, pemberian makanan keluarga bergizi seimbang untuk anak usia 1 tahun ke atas, pemberian zat gizi mikro usia 6 bulan. Selanjutnya tadi pada bayi 1 sampai 24 bulan itu kebutuhan esensial selanjutnya yaitu tumbuh kembang normal. Jenis pelayanannya penimbangan setiap bulan, stimulasi dini, penyuluhan stimulasi tumbuh kembang bagi ibu, keluarga, dan pengasuh lainnya, dan deteksi intervensi dini tumbuh kembang atau disebut dengan DIDTK. Selanjutnya itu ada pencegahan dan pengobatan penyakit. Jenis layanannya seperti imunisasi lengkap sebelum usia 1 tahun, manajemen lengkap balita sakit atau MTBS, perawatan balita gizi buruk, dan terakhir pencegahan penyakit menular. Baiklah, ini ada daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.